Bertemu saudara di dalam seri keselamatan. Kita sampai kepada sesi yang ke-13. Kita akan bicara mengenai iman yang menyelamatkan atau yang disebut juga saving faith. Ya, kita sudah terakhir video kita adalah mengenai kelahiran kembali, iman dan pertobatan. Tetapi kita sudah sampai di sini, ya. Tetapi kita akan lebih detail lagi itu apa yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Sehingga pada saat seorang itu dipanggil, ya kemudian diberikan hati baru dalam suatu kelahiran kembali, maka orang itu pasti percaya memiliki iman yang menyelamatkan. Hingga dia bisa percaya bertobat yang kemudian dibenarkan, lalu pada suatu saat akan dimuliakan di dalam kekekalan. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada iman yang menyelamatkan, kita harus tahu dulu membedakannya dengan iman natural, karena banyak sekali jenis-jenis iman di dalam kehidupan kita. Apakah itu iman natural, yaitu iman dalam kehidupan sehari-hari? Kita sehari-hari selalu menerapkan iman, ya. Jadi jangan katakan bahwa iman itu seperti orang yang tidak tahu apa-apa melompat ke dalam tempat yang gelap. Yang penting iman aja lah. Apapun yang terjadi itu bukan iman, ya, itu adalah suatu kebodohan. Iman itu selalu memiliki suatu pengetahuan terhadap apa yang kita imani. Misalnya iman dalam kehidupan sehari-hari, ya, waktu kita duduk di kursi, ya, kenapa kita tidak setiap duduk di kursi itu kita memikirkan, mencoba apa kursinya kuat atau tidak, kita duduk, kita langsung duduk, karena kita sudah tahu bahwa kursi itu memang untuk tempat duduk dan pasti kuat. Itulah iman natural, iman yang sehari-hari kita pakai. Begitu juga misalnya, kenapa kita tahu bahwa matahari itu akan terbit dari timur dan tenggelam nanti di barat? Karena kita sudah punya pengalaman mengetahui hal itu, ya. Begitu juga pada saat kita menyeberang jembatan dengan mobil, kita nggak pikir-pikir, waduh, jembatannya kuat atau tidak, ya. Nah, itu kita artinya kita itu menaruh iman kepada jembatan itu, bahwa dia kuat menanggung beban kita. Itu adalah iman sehari-hari. Bahkan di dalam kekristenan, ya, pada saat kita mulai dari kecil kita sudah sekolah minggu sampai besar kita sekolah minggu, maka secara natural maka kita akan memilih iman Kristen walaupun kita tidak mengerti apa itu iman Kristen, dan mungkin bahkan kita sebenarnya tidak termasuk di dalam bilangan orang Kristen sejati. Tetapi iman natural kita karena orang tua kita Kristen, maka kita menjadi Kristen. Nah, jadi iman natural itu adalah dasar dari semua tindakan kita yang mempercayai sesuatu, seperti ini mempercayai kursi, ya, dan mempercayakan diri. Jadi perhatikan, ada percaya dan mempercayakan diri. Ini nanti ada artinya. Kepadanya tanpa harus mengerti cara kerjanya dengan detail lebih dahulu, ya. Tapi ini pengetahuan itu penting, bahwa memang kursi ini sudah memang diperuntukkan dan pasti akan kuat kalau kita duduk. Tapi tidak usah terlalu detail, misalnya bagaimana caranya dibuat dan sebagainya. Ya, yang penting kita sudah tahu dan kita mempercayakan diri kepadanya. Itulah iman natural. Dan semua orang memiliki iman natural ini. Misalnya bayi secara natural dia akan mencari susu dari ibunya. Tetapi iman ini berbeda dengan iman yang menyelamatkan, yang nanti berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Iman yang menyelamatkan itu seperti dalam Matius 7 ayat 21 kita baca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Perhatikan, ya, bukan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, artinya tidak memiliki iman yang menyelamatkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini artinya siapa yang berseru kepada Kristus, kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Ini orang Kristen, ya. Banyak orang Kristen berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Wah, ini adalah orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin Kristen yang sudah bisa bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat, ya, demi nama Yesus, ya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan, tidak pernah mengenal kamu, artinya kita tidak dikenal oleh Allah. Artinya iman yang menyelamatkan itu, ya, bukan orang Kristen, bukan sekedar Kristen, ya. Waktu kita berseru, oh Yesus itulah Tuhan dan sebagainya, tidak berarti kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan.
Bahkan iman yang menyelamatkan itu bukanlah karunia-karunia yang besar, yang hebat, seperti bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi namamu juga. Jadi ya, iman yang menyelamatkan itu tidak ada hubungannya dengan beragama Kristen atau yang memanggil Yesus sebagai Tuhan atau punya karunia-karunia yang hebat seperti bernubuat, mengusir setan, dan membuat mujizat. Ya, karena ini karunia-karunia ini bisa sering sekali dipalsukan ya. Kita kalau tidak mengerti prinsip-prinsip di dalam cara bekerjanya Roh Kudus, maka kita akan gampang tersesat. Dan ini banyak sekali penyesatan zaman sekarang, orang dengan seenaknya bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat ya, hal-hal yang palsu. Sekalipun ada juga hal-hal yang benar, misalnya ada mengadakan mujizat itu ada mungkin dari Allah, tetapi tidak berarti orang yang mengadakan mujizat itu orang yang memang sudah diselamatkan. Tidak ada. Karena apa? Allah itu berhak untuk memakai seseorang untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa seseorang itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Misalnya siapa namanya? Yudas itu sudah diberikan karunia. Ya, nanti kalau kita membaca dalam Injil, waktu Yesus mengutus 12 muridnya, dia perlengkapi mereka dengan kuasa-kuasa dan mujizat, bahkan dengan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan mereka menginjili, dan mereka pulang dengan sukacita, mereka melaporkan berkat sukacita. Tetapi ternyata Yudas bukanlah salah satu daripada domba sejati Kristus. Ya. Jadi iman yang menyelamatkan gak ada hubungannya dengan kita beragama Kristen atau kita mempunyai banyak karunia-karunia seperti ini. Karena justru pada saat sekarang ini banyak sekali iblis memakai tipuan-tipuan ini sehingga orang berbondong-bondong banyak untuk mengikuti mereka para nabi palsu itu. Ya, tetapi juga bukan ini ya. Jadi dalam Yakobus pasal 2, Yakobus itu sedang berargumentasi dengan orang yang sering mengatakan aku punya iman, tetapi dari perbuatannya dia nggak kelihatan bahwa dia adalah orang Kristen. Ya, apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini bicara masalah iman yang menyelamatkan. Jika seorang saudara-saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakan pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus. Tunjukkan imanku kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi jelas dari sini argumentasi daripada Yakobus adalah iman yang menyelamatkan selalu memanifestasikan dirinya dalam sikap hidup yang berbuat kebaikan. Ada perubahan karakter ya yang kemudian orang itu semakin lama semakin cenderung untuk berbuat kebaikan. Ya, ini adalah iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang berbuah atau memanifestasikan diri dalam perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan kasih. Nah, ini supaya lebih jelas, ini iman yang menyelamatkan itu ada 3 unsur iman. Ya, ini sering sekali dikhotbahkan atau diambil ilustrasinya oleh para reformator kita, ya, yaitu perumpamaan mengenai anak yang hilang. Pada saat dia pergi, kemudian kelaparan, dia bekerja untuk menjaga ternakan babi, kemudian ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi proses bagaimana iman yang menyelamatkan itu ya. Proses yang pertama itu apa? Dia menyadari keadaannya. Jadi ada suatu kesadaran, ini kesadaran berpikir mengenai cara berpikir. Dulu dia berpikir, wah nggak enak kerja di tempat bapakku ini. Aku dapat uang banyak, aku mungkin bisa foya-foya, bisa kaya di tempat sana. Baru sekarang dia menyadari keadaannya. Lalu dia kemudian berpikir, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Jadi di sini ada suatu sesudah ada perubahan cara berpikirnya, di sini ada perubahan kehendak. Kehendaknya dia nggak mau di sini lagi, aku akan bangkit dan pergi. Ya, tapi ternyata ini juga kesadaran yang dua ini belum membuat dia diselamatkan atau kembali diterima oleh Bapaknya. Ayat 20 baru kemudian dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan selanjutnya kita sudah tahu bagaimana. Jadi ada manifestasi terakhir daripada iman yang menyelamatkan itu, bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Artinya apa? Dia bertindak, dia tidak tetap di dalam dosa itu, di dalam keadaan itu, dia bertindak sesuai dengan cara berpikirnya yang sudah dirubahkan dan kehendaknya tadi, dia bertindak kepada Bapaknya. Nah, jadi para reformator mengatakan ini perubahan-perubahan ini, yang pertama adalah pertobatan atau perubahan cara pandang, yang disebut juga notitia. Jadi kalau cara pandang kita mengatakan bahwa berbuat dosa itu fine-fine saja, atau nggak penting juga masalah rohani, itu nanti sajalah. Kalau sudah kita mau mati baru kita pikirkan. Nah, ini berarti belum ada pertobatan. Dia belum memiliki iman yang menyelamatkan. Sekalipun dia sudah memiliki pandangan ini, ada mungkin orang berpikir, wah benar juga ya, udah salah aku ini. Tetapi yang kedua, dia tidak ada pertobatan atau perubahan kehendak. Jadi tidak ada kehendaknya untuk merubah hidupnya, untuk meninggalkan dosa dan merubah hidupnya. Nah, pertobatan tingkat berikutnya itu disebut oleh para reformator kita adalah assensus, yaitu pertobatan perubahan kehendak, will. Di sini termasuk tentunya perasaan, ya, perasaan dan kehendaknya itu ada perubahan. Tetapi tidak cukup itu, maka dia melakukan tindakan bangkit ini apa? Tindakan penyerahan diri untuk taat dan patuh kepada Allah. Dalam hal ini patuh kepada Bapaknya, menyerahkan nasibnya kepada Bapaknya dan patuh kepada Bapaknya. Ini namanya fiducia. Jadi 3 unsur iman ini, yaitu pertobatan cara berpikir, perubahan atau pertobatan kehendak, keinginan, dan tindakan untuk menyerahkan diri kepada Allah, meninggalkan dosa dan menyerahkan diri kepada Allah, ini harus ada. Inilah hal-hal yang ada di dalam iman yang menyelamatkan. Banyak orang hanya bertobat dengan cara berpikir, kemudian kehendak, ya, keinginan. Jadi pada saat setiap hari Minggu itu selalu nangis-nangis saja. Dia bertobat, maju ke altar, didoakan ini. Tapi nanti dia bertobat lagi, nangis-nangis. Jadi nggak tahu itu belum sampai kepada iman yang menyelamatkan, ya. Ya, jadi iman yang menyelamatkan itu menyangkut perubahan atau pertobatan cara pandang atau cara berpikir orang itu, kehendaknya dan perasaannya, dan tindakan penyerahan diri untuk taat kepada Allah. Jadi perbuatan baik merupakan manifestasi apa yang kelihatan keluar dari ketiga unsur ini. Ya, jadi buah seperti yang tadi, buah daripada iman yang sejati pasti menyatakan diri dalam bentuk perbuatan. Tetapi suatu saat kita akan bicara bahwa perbuatan itu sendiri tidak murni menyatakan iman yang menyelamatkan, dan perbuatan itu sendiri tidak pernah menyelamatkan. Kapan-kapan kita akan diskusikan mengenai hal itu. Jadi iman yang menyelamatkan dengan iman yang mati dan semu itu, kenapa kita harus berbicara itu? Karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu penuh memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mengingatkan kita bahwa di dalam gereja atau di dalam kerajaan surganya yang di bumi ini, itu selalu ada 2 orang. Nah, ini nanti saudara bisa download yang diskusi yang lebih tulisan saya dalam buku saya yang disebut 2 jenis orang Kristen di dalam gereja, ya, gandum versus lalang. Nanti di dalam terakhir di dalam website kita itu ada free e-booknya yang bisa di-download. Jadi dalam gereja, misalnya Tuhan Yesus berulang-ulang menekankan, mengingatkan bahwa di dalam gereja, dalam kerajaan surga di dunia ini selalu ada 2 orang, ya. Yang itu pertama, kalau misalnya lalang di antara gandum, ya, gandum itu ditaburkan oleh Allah, itu perumpamaan itu kerajaan surga itu kerajaan
yaitu dalam gerejanya, kerajaan sorga yang di bumi. Ya, jadi nanti ada di sana di antara gandum itu iblis menaburkan lalang, dan lalang di sana itu di Palestina sana ada satu jenis yang kalau dia muda dia masih kelihatan sama dengan gandum, tetapi sesudah tua sudah berbuah baru kelihatan. Lalang ini tidak pernah menunduk buahnya karena tidak ada isinya. Isinya itu seperti kapas. Nanti dia menyebarkan diri seperti kapas. Beda dengan gandum yang ada isinya dia merunduk. Nah, jadi nggak kelihatan. Ini kalau membaca dalam Matius 13 nanti bahwa lalang ini adalah orang-orang yang ditaburkan setan di dalam gerejanya. Mereka kerjanya itu apa? Memberitakan mengenai Injil-Injil palsu, ya, disebutkan Injil tetapi kemudian palsu. Contohnya Injil yang Tuhan Yesus katakan, kamu harus menyangkal diri, ikut salib dan ikut aku, dijadikan jadi kalau ikut aku kamu akan bahagia, akan bersejahtera. Teologi kemakmuran itu adalah lalang di antara gandum, ya. Begitu juga nanti ada kambing versus domba. Ini berbicara dalam penghakiman terakhir. Orang-orang Kristen dihakimi bukan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Yang satu tidak memperhatikan orang yang susah, yang satu betul-betul memperhatikan orang yang susah. Ya, tapi tidak berarti bahwa pengadilan itu seorang masuk surga atau tidak itu dari perbuatannya. Tidak. Tapi pengadilan itu untuk menyatakan pastilah orang-orang yang tidak berbuat, hanya omong doang, yaitu kambing itu, tidak berbuat apa-apa, itu pastilah kambing. Karena apa? Imannya itu bukan iman yang menyelamatkan, iman yang tidak keluar dalam bentuk perbuatan. Begitu juga mengenai 5 gadis bodoh dan bijaksana yang banyak sekali disalah tafsirkan oleh orang. Orang banyak mengatakan, oh mereka sama-sama orang sudah lahir baru. Tapi kemudian yang satu tidak siap, yang satu grup lagi siap. Saya tanya, maksudnya siap dan tidak siap itu yang mana? Apanya? Ya, karena semuanya itu sebenarnya mereka sama-sama ngantuk, sama-sama tertidur dan sama-sama bangun waktu mempelai itu datang. Tetapi itu berbicara masalah statusnya. Dari awal itu selalu ada 2 orang yang percaya, orang Kristen yang memiliki minyak atau lampu yang sudah dilahirkan kembali sehingga dia memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Yang lain lagi itu merasa dirinya sudah dilahirkan kembali, tapi sebenarnya pada waktu Kristus datang, mereka akan kaget, oh ternyata kita bukan orang yang sudah memiliki Roh Kudus itu. Walaupun kita sudah banyak berbuat, seperti tadi bernubuat, membuat mujizat dan sebagainya, ya. Itu tidak menandakan seorang itu sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau tidak. Begitu juga nanti dalam Matius 7, Tuhan berbicara bukan hanya tadi yang pertama kita diskusikan, ya, banyak orang sudah melakukan hal hebat tapi itu tidak dikenal Tuhan. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya, ya, bukan dari akarnya, daunnya dan sebagainya. Jadi pohon ara tidak mungkin menghasilkan semak duri, atau sebaiknya semak duri nggak mungkin menghasilkan pohon ara. Jadi orang yang memiliki yang tidak memiliki iman yang menyelamatkan, tidak mungkin dia jadi seorang yang memiliki buah-buah yang baik dalam hidupnya. Nah, ini mengapa penting untuk kita mengerti beda antara iman yang menyelamatkan dengan yang tidak menyelamatkan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah berulang-ulang di dalam gerejanya itu ada 2 jenis orang Kristen. Di mana kita termasuk di dalamnya, ya. Nah, dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan dengan suatu kepastian sebagai suatu peringatan bagi kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu pintunya sesak dan sempit jalan ke sana dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi jangan kira semua orang Kristen itu akan selamat. Menurut Tuhan sini malah minoritas yang akan selamat untuk mendapati pintu yang sempit itu. Ya, begitu juga Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 5 itu memperingatkan mengenai orang-orang di Korintus bahwa mengenai orang Israel, mereka semuanya sudah menjadi pengikut Musa. Ya, ini gambaran dari pengikut Kristen. Orang Kristen sudah dibaptis, sudah makanan rohaninya sama. Kita juga sudah mendengar
firman Tuhan yang sama, bahkan sudah ikut-ikut dalam ikut di dalam perjamuan kudus, tetapi Allah tidak berkenan pada bagian terbesar pada mayoritas dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita akan diskusikan sepintas bagaimana cara membedakan antara iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan dengan iman yang mati semua atau palsu. Sederhana saja, yaitu sama seperti biji, ya. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, orang yang percaya hidupnya itu suatu saat semakin berkenan kepada Allah di dalam segala hal dan memberikan buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi bicara ini masalah pekerjaan, ya, produksi atau sesuatu yang kelihatan keluar dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ada dua aspek. Pertumbuhan iman yang sejati itu pasti bertumbuh karena ada kehidupan di dalamnya. Sementara iman yang mati tidak bertumbuh, dia akan busuk. Dia akan seperti itu aja, bahkan makin lama makin busuk, ya. Jadi ada dua hal yang dapat menentukan atau membedakan antara iman yang mati dengan iman yang sejati, yaitu mengenai apakah ada perbuatan pekerjaan yang baik yang makin lama makin bertumbuh, itu berarti dia ada sesuatu kehidupan, itu iman yang sejati, dan juga dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau di sini tidak ada iman yang mati, itu perbuatan baiknya tidak berubah, bahkan makin lama makin jelek, ya, tidak ada perubahan karakter, ya. Nah, kalau dulu pemarah, sekarang makin murka, ya. Kemudian pengetahuan akan Allah. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Tanda iman yang sejati, itu iman yang menyelamatkan, itu karena dia anugerah daripada Allah, itu Roh Kudus ada dalam dia, maka Roh Kudus itu selalu memicu dia untuk mencari tahu mengenai Allah. Tetapi banyak orang Kristen, dia tidak cuek saja mengenai pengetahuan akan Allah. Ya, dia hanya ke gereja setiap minggu sekali hanya untuk menjalankan ibadahnya, tapi tanpa mengerti, ya. Jadi gampangnya itu begini, bagaimana mengetesnya apakah pengetahuan kita akan Allah itu makin baik atau tidak, yaitu pengertian tentang Alkitab. Sesudah 10 tahun, 20, 30, barangkali 40, barangkali seumur hidup menjadi Kristen, apa kita mengerti isi daripada Alkitab? Apa kita mengerti inti daripada Injil itu? Misalnya yang sederhana aja, ya, kitab Efesus, apa itu bicara mengenai apa utamanya? Atau yang paling penting yang harus diketahui seorang Protestan seperti kita itu Roma, kitab Roma, karena itu kitab yang sangat bagus mengenai keselamatan, cara Allah menyelamatkan, kenapa berbeda dengan cara yang lain dan sebagainya. Kalau kita tidak memiliki kerinduan dan juga tidak berusaha untuk mengertikan firman Allah, Alkitab itu, maka kemungkinan kita memiliki iman yang mati, yang palsu, yang tidak bertumbuh. Ya, kalau kita membaca misalnya buku atau novel kesenangan kita 200 halaman pun sekali baca kita bisa mengerti, oh alur ceritanya begini, ini maksudnya begini. Tapi Alkitab kenapa tidak bisa? Itu hanya beberapa, misalnya kitab Galatia atau Korintus, atau yang paling bagusnya yang agak panjang itu Roma lah. Cuma ngerti kitab Roma itu apa maksudnya gitu kan. Kan ada pendeta, ada ini yang bisa ditanya, tidak ini. Tapi kalau antusiasme kita juga untuk mengenal akan Allah melalui firman-Nya itu tidak ada, kemungkinan besar kita memiliki iman yang mati atau semu atau palsu. Jadi ini sangat penting karena ini menentukan nasib kita di kekekalan. Apakah kita bersama Tuhan? Karena banyak orang merasa dia bersama Tuhan, bahkan yang sangat pede tadi ya, membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan dan sebagainya. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu. Kan kasihan. Ya, jadi ini kita sebelum kita menutup, kita sekarang sudah berada di sini, dan kemudian nanti sesi berikutnya kita akan bicara masalah pembenaran atau dibenarkan apa maksudnya. Ya, jadi penting sekali kita harus ingat, kita masing-masing mari kita menguji diri kita sendiri, apakah kita
sudah memiliki iman yang sejati yang menyelamatkan, atau hanya iman yang mati yang tidak menyelamatkan. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita, tidak ada perubahan dalam pengenalan kita akan Allah. Ya, ini bagi supaya kita masing-masing bisa saling mengintrospeksi diri sendiri. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan bicara masalah pembenaran atau dibenarkan. Kita yang sering kerennya disebut justification. Kita bicara apa itu pembenaran dan bagaimana caranya Allah melakukan pembenaran itu. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini supaya kita makin mengerti, dan suatu saat kita harapkan kita dapat memiliki iman sederhana tetapi iman yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Kristen awam dan juga yang teman-teman yang sudah selama ini mengikuti Back to the Bible Ministries BTBM Indonesia, di sini Anda dapat mendownload buku-buku, e-book yang berbobot yang bisa memberikan Anda insight dan juga pengetahuan yang baik di dalam bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM adalah Back to the Bible Ministries. Ini pelayanan pengajaran. Ya, kemudian di sini juga di dalam BTBM Indonesia 2 Anda bisa juga mendapatkan MP3 daripada seri keselamatan. Ada 32 seri di sana. Nah, ini buku yang cukup tebal, ini mengenai jalan keselamatan yang bisa Anda download secara cuma-cuma dari kedua website ini. Tapi lebih gampang dari website yang pertama, itu mengenai keselamatan. Itu buku tebal yang cukup komprehensif mengenai keselamatan, hampir 250 halaman A4 padat. Itu juga isinya adalah mengenai apa itu jalan keselamatan. Kemudian keunikan iman Kristen ini juga harus diketahui oleh orang Kristen. Apa itu keunikan iman Kristen di antara agama-agama di dunia? Yaitu ada 3 keunikan utama, yaitu Allahnya, kemudian jalan keselamatannya, dan Alkitabnya. Baru kemudian di sini ada buku-buku lain juga. Begitu juga Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dari Kristen awam, dari Back to the Bible Ministry di YouTube, di channel Kristen Awam. Di dalam Facebook juga Kristen Awam atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Itu blog-blog yang baik juga dapat dibaca di sana. Ikutilah program-program kita ini. Tuhan memberkati.